Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber siang ini yaitu Bu Juniatun dan Bapak Ahmad Bustomi dari Guru Penggerak dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di hari ini untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif di kelas dan di sekolah. Hari ini ada dua narasumber, yang pertama Bu Juniatun dan Pak Ahmad Bustomi. Nah, untuk yang sesi pertama ini waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Ahmad Bustomi. Silakan Pak Bustomi. Terima kasih Pak Dar atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam juga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan kami untuk memberikan diseminasi atau sesi berbagi terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau berpantun dulu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ingat pantunnya dari semalam dan nyiapin. Iya. Buah durian, buah dongdong. Apalagi itu ya? Buah durian, buah dongdong. Tolong perhatiin presentasi saya dong. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya izin berdiri dalam menyampaikan diseminasi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu bisa lihat di depan terkait konsep utama ya dari budaya positif. Nah, konsep utama ini terdiri dari 6 materi, ya. Yang mana yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, itu adalah materi yang akan coba kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif yang berpihak pada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah kaitannya dengan budaya positif. Artinya apa? Segala pembelajaran itu semuanya berpihak kepada murid. Kalau dalam modul budaya positif ini atau terkait dengan pemikiran KHD, segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu, semua pembelajaran alangkah baiknya berpihak pada murid. Seperti itu. Berikutnya
Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah paradigma perubahan belajar. Ya. Jadi kita memberikan segala sesuatu dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimana cara atau gaya belajar murid, seperti yang Bapak Ibu tahu, mereka memiliki gaya belajar masing-masing. Seperti itu. Yang berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Itu seperti identik gitu ya. Disiplin di mindset anak-anak, murid-murid kita mungkin gitu ya. Sebagian besar lah rata-rata disiplin itu kaitannya dengan hukuman. Padahal hal tersebut adalah hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini memang menjadi dilema ya. Bagaimana terus mengatasi murid-murid yang bermasalah? Nanti akan kita paparkan. Mencoba kita akan paparkan bagaimana caranya. Yang berikutnya adalah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu yang kita coba tumbuh kembangkan, ya. Yang mana nilai-nilai kebaikan itu harus tumbuh atau muncul dalam pribadi murid kita masing-masing, bukan karena faktor hukuman atau karena faktor takut dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Dresser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen ya, tahun 1998. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ternyata ini nilai-nilai kebajikan yang mau kita raih gitu ya, atau mau kita arahkan supaya anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya, ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ternyata ini adalah nilai kebajikan yang kita harap para murid-murid kita tumbuh dari dalam dirinya masing-masing. Yang berikutnya adalah, ini adalah beberapa contoh ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada sholat berjamaah, tadarus, ya, datang tepat waktu, ya, mandiri dan bekerja sama dalam kelompok, serta kreatif. Ya, di mana di sini murid-murid kita sebenarnya memiliki nilai-nilai kebajikan itu kalau kita mau menggalinya secara lebih mendalam lagi. Nah, ini beberapa contoh disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasinya? Ini menurut Diane Gossen lagi dalam bukunya Restructuring School. Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Apa saja? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata murid-murid kita tuh nurut gara-gara takut dihukum.
Nah, ini adalah motivasi eksternal. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin saya, Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan murid ada penghargaan. Ya, berarti itu tetap motivasinya apa? Eksternal. Ya, dari luar. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia sadar bahwa kebaikan hal-hal yang baik yang harus dilakukan itu tumbuh dengan kesadaran diri sendiri. Nah, itu menjadi motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, ini memang ada tingkatan-tingkatan. Setiap murid pasti memiliki motivasi perilakunya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menuntun, mengarahkan supaya tumbuh motivasi intrinsiknya masing-masing dari setiap murid-murid kita. Yang berikutnya adalah dihukum dengan penghargaan. Maksudnya apa? Kok penghargaan, reward bisa menghukum murid kita sendiri? Nah, ini menurut Al-Fiqh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa sih? Kok penghargaan reward ya itu bisa diartikan sebagai menghukum? Misalkan saya ambil contoh ya, setiap pekerjaan murid-murid kita gitu ya, kita memberikan penghargaan, wah bagus sekali nak presentasi kamu, bagus sekali nak gambar kamu. Padahal kalau kita mau objektif, itu adalah harus masih dalam pengembangan dan perbaikan lagi. Artinya apa? Padahal gambarnya dia kurang baik sebenarnya, tapi karena sudah dikasih penghargaan sangat bagus, jadi dia berpuas diri tanpa harus memperbaikinya. Nah, artinya apa? Kita bukannya tidak boleh, kita boleh. Bagus sekali nak, ada tapinya, kamu harus lebih meningkatkan di bagian sini dan lain sebagainya. Atau di murid-murid SD mungkin saya ambil contoh, untuk mengatur berbaris gitu ya, dikasih permen, dikasih penghargaan reward permen misalkan. Jadi identik dengan apa? Baris identik dengan permen. Kalau permen itu tidak dikasih, dia gak mau baris dengan tertib dan teratur. Nah, itu yang dimaksud penghargaan bisa menghukum. Berikutnya, nah jadi kesimpulan adalah dihukum oleh penghargaan bisa menyebabkan penghargaan itu menurunkan kualitas murid-murid kita kalau kita kurang tepat memberikan penghargaan tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Ya. Jadi artinya apa? Restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan, ya, kesalahan diri sendiri dan mencari solusi terbaik apa yang harus dilakukan dari kesalahan tersebut. Berikutnya, nah ini adalah ada 9 ciri-ciri restitusi
Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ya, bukan paksaan. Maksudnya apa? Untuk tawaran memperbaiki permasalahan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik restitusi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Restitusi ini mencari solusi terbaik, tapi dengan kesadaran murid itu sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebelum kita dalam tahun ajaran baru, ya, di awal tahun pelajaran, pasti kita membuat kesepakatan kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada peraturan kelas yang harus disepakati setiap murid-murid kita di kelas. Biasanya di tahun pelajaran, ya, tahun ajaran baru misalkan. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kemungkinan jawabannya untuk keselamatan. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Maksudnya apa? Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, seperti itu. Yang ini adalah contoh nih Bapak Ibu. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, mungkin setiap kelas masing-masing punya peraturan kelas masing-masing, ya. Misalkan peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan, ya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Artinya apa? Dia memiliki nilai yang lebih luas atau universal. Nilai kebajikan itu bersifat universal. Peraturan kedua, misalkan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Antri, ya. Berarti itu adalah keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Yang berikutnya adalah gunakan masker. Berarti keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Artinya apa? Bahwa peraturan-peraturan itu dia lebih empiris gitu ya, lebih terfokus gitu ya. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih universal, ya, nilai-nilainya. Berikutnya akan kami kembalikan ke Pak Darmanto selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Bapak Ibu, ada 3 poin yang bisa kami tangkap. Pertama, mengenai budaya positif, yaitu membentuk siswa punya pribadi mandiri, bernalar kritis, kolaborasi, berpikir global, dan gotong royong. Yang kedua, tentang hal yang mungkin kita masih belum bisa memahami, penghargaan. Penghargaan tadi ternyata bisa identik dengan hukuman. Nanti seperti apa yang dimaksud penghargaan itu bisa berdampak negatif atau sama dengan hukuman.
Nanti setelah Pujiatun kita membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada Pujiatun dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi lagi. Jadi ada 6 materi tentang budaya positif. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang dibutuhkan oleh manusia, dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang. Contohnya rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kekuasaan. Jadi kekuasaan ini adalah salah satu bagian dasar kebutuhan manusia. Contohnya harga diri, keinginan untuk didengar, memimpin, berprestasi, dan diakui. Yang keempat, kebebasan. Contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengandalkan kemampuannya. Yang terakhir, kelima, adalah kesenangan. Contohnya bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Nah, ini bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, contoh di sini ada Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, di sini nggak ada kolomnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Menurut Bapak Ibu, jawabannya yang mana? Termasuk kebutuhan apa di sini? Kesenangan. Ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya. Jadi ini kebutuhan kesenangan. Berikutnya, kemudian dunia berkualitas. Ini materi yang kedua, dunia berkualitas masih tadi 5 kebutuhan pokok dan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu apa sih? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpengaruh kebutuhan dasar Anda. Ini menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Jadi dunia berkualitas itu seperti semacam album foto. Kita pasti punya album foto ya. Jadi itu yang dunia berkualitas itu seperti itu. Ada momen-momen yang baik gitu ya. Ada momen-momen tertentu gitu. Kemudian murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi dan memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, ini ada restitusi, materi kedua ada restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai
sebagai manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sebagai guru ya, ada 5 tadi. Kemudian yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, ya. Jadi agak lebih tegas. Jadi ini yang biasa dilakukan oleh guru dalam menggunakan posisi penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, ya. Kemudian yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan caranya dia. Itu guru yang posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari penghukum tadi. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti sebagai berikut ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi agak pelan dari penghukum, tapi membuat orang lain itu atau murid kita itu merasa bersalah. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jika positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini biasanya yang dikatakan oleh posisi sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini yang sering digunakan kata-kata sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, itu yang digarisbawahi kalau posisi guru sebagai teman. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan terpengaruh pada guru tersebut. Kemudian ini posisi pemantau yang sering digunakan ini ya, posisi pemantau ya. Ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan, ini yang sering diajukan oleh posisi guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan
data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ini yang sering digunakan sebagai manajer, apa yang kita yakini. Ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi sebelum mulai tahun ajaran baru, sebelum mulai pembelajaran, biasanya kita membuat kesepakatan dan kita hendaknya membuat keyakinan kelas, ya. Jadi agar anak bisa teratur. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi sebagai manajer itu guru memberikan solusi, menanyakan ke murid bagaimana solusi yang tepat. Jadi murid akan menggali sendiri, ya. Dia akan menyadari sendiri kesalahannya dia dan akan mencari sendiri solusinya. Guru hanya mencari pemantiknya saja. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Yang paling bawah itu ada menstabilkan identitas. Jadi dalam memecahkan atau menangani siswa, setiap kasus itu ada segitiga restitusi. Ini diharapkan untuk mencari solusi, ya, bukan menghukum. Kemudian di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nih, dari segitiga restitusi. Dan penjabarannya ada di sini. Menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-katanya, ya. Jadi menstabilkan. Setiap misalkan ada kasus anak terlambat, nah kita stabilkan dulu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi setiap ada kasus misalkan mereka berkelahi di kelas atau ada yang melakukan pembulian, gitu, ya. Jadi distabilkan dulu. Biar mereka itu merasa nantinya akan
kalau digali itu mereka akan dengan sendirinya mengutarakan apa kesalahannya dia, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan, ada validasi tindakan yang salah dari tindakan yang salah. Nah, kalimat di bawah ini terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini tindakan dari validasi tindakan yang salah. Jadi setelah yang kedua ini ya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, setelah digali kesalahannya, dia melakukan kesalahan apa? Kita menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini penting ditanyakan kepada anak. Anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Dan apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? Ini dari segitiga restitusi. Nah, ini sudah saya terapkan kemarin ketika anak memainkan HP dan tidur di kelas. Jadi mereka menyadari sendiri dan mereka berjanji tidak akan mengulangi. Jadi kita mengadakan dialog, bukan menghukum mereka. Jadi ketika anak main HP atau anak tertidur, saya melakukannya tidak menghukum, tapi dengan dialog, dengan tadi menggunakan segitiga restitusi, dan mudah-mudahan itu berhasil. Nah, kesimpulannya, guru berperan sebagai manajer. Jadi sebaiknya kita sebagai guru itu berperan sebagai manajer, dapat menyelesaikan masalahnya dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu metode penyelesaian masalah dengan proses dialog yang dilakukan guru kepada murid, di mana murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian pemaparan dari saya dan Pak Busromi. Saya kembalikan ke Pak Danmanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari teman kita Bu Joniatun tentang kebutuhan dasar siswa, ada dunia berkualitas, posisi guru ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Terakhir tentang segitiga restitusi. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Teguh. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi pada saat yang posisi guru ya. Tadi kan menurut Bu Juniatun dan menurut posisi kontrol guru itu kan idealnya kita sebagai manajer ya. Nah, yang saya tanyakan, jika kita sebagai manajer tidak menyelesaikan suatu masalah, apakah kita boleh ataupun tidak boleh sebagai seorang penghukum pada akhirnya?
gitu ya. Kan tadi kita harusnya idealnya adalah menjadi seorang manajer gitu. Nah, apabila kita menjadi seorang manajer dan masalah itu tidak teratasi atau tidak membuat siswa itu menjadi lebih baik, nah ini yang saya tanyain, boleh apa tidak nih kita sebagai berubah menjadi seorang penghukum. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi menanya, Bumbe, silakan. Ya Bunda, baik, silakan berdiri Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya menantang, di posisinya bukan hanya saya menantang Bapak Ibu penggerak ini. Saya memiliki satu pandangan yang sangat mengkhawatirkan terhadap kesehatan anak-anak di lingkungan kita. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu menyadarkan anak-anak yang setiap hari kita lihat warawiri tanpa alas kaki. Jadi saya ingin melihat anak itu sadar bahwa dengan warawiri tanpa alas kaki mereka itu menampung bakteri di kakinya. Lalu ketika masuk ke ruangan perpustakaan, ke lab komputer atau ke lab bahasa, dalam keadaan kaki penuh debu dia masuk seenaknya. Jadi saya khawatir dengan kesehatan kita semua. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu meng-counter menjadi manajer sehingga dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu atau 2 minggu, saya berharap anak-anak sadar atas kesalahannya demi kesehatan. Tadi kan ada kesehatan ya, kesehatan. Lalu kita kaitkan dengan sekolah ini adalah sekolah yang pernah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata. Lalu kita juga sebagai muslim, kita harus menyadarkan juga anak bahwa di mana alas kakinya dilepas maka najis-najis yang tidak kelihatan akan menempel lalu akan berpengaruh pada ibadah kita selanjutnya. Demikian barangkali, mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Junianto, kemudian ada pertanyaan dua. Yang pertama dari Pak Teguh terkait kalau idealnya guru sebagai manajer, kalau masalah tidak selesai, apakah boleh menjadi guru penghukum? Yang kedua terkait kondisi sekolah kita, masih banyak anak-anak yang mudah mahir, nggak pakai sepatu, udah masuk ke mana tempat suci jadinya najis. Gimana solusinya? Silakan Bu Junianto. Baik, saya menjawab pertanyaan Pak Teguh. Boleh menggunakan kontrol guru dalam posisi menghukum. Itu alternatif terakhir, jalan satu-satunya. Dari penjabaran tadi Pak Mustomi ada dibolehkan menggunakan kontrol hukum. Itu kalau misalkan sebagai manajer tidak ada solusinya. Tapi itu jalan alternatif terakhir. Tuh. Demikian Pak Teguh. Ada lagi atau mau dijelaskan Pak Mustomi? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Teguh ya, terkait posisi kontrol ya. Apakah posisi kontrol yang paling tinggi adalah betul sekali manajer? Apa boleh kita ke tahapan yang paling rendah? Jadi sebelum kita mengambil keputusan ya, berdasarkan langkah-langkah tadi yang sudah dipaparkan oleh kami berdua, alangkah baiknya itu adalah solusi terakhir. Yang pertama apa? Yang pertama kita usahakan kita sebagai posisi manajer terlebih dahulu. Lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya setelah posisi manajer ditangani dengan segitiga restitusi. Ya. Nah, dengan segitiga restitusi itu diharapkan murid tersebut menyadari kesalahannya dan berusaha untuk mencari solusinya sendiri serta tidak mengulanginya lagi. Itu harapan kita sebenarnya sebagai seorang pendidik, fasilitator, penuntun murid-murid kita. Itu kan yang idealnya ya Bapak Ibu ya. Mimpi indahnya, tujuan akhirnya sangat indah.
Enggak. Tapi bagaimana kenyataannya? Ternyata muridnya itu bersifat manipulatif. Kalau anak SMP, SMA sudah bersifat manipulatif. Kita panggil, kita terapkan posisi manajer dan kita terapkan segitiga restitusi. Ternyata diulangi lagi. Terus bagaimana solusinya? Padahal segitiga restitusi ini teorinya amat sangat baik. Bisa terjadi kalau pada murid-murid yang benar-benar motivasi intrinsiknya, nilai kebajikannya muncul dari dalam diri. Tapi nggak semua murid kita seperti itu. Banyak sekali yang bersifat manipulatif. Terus bagaimana solusi terakhir? Solusi terakhir, balikan lagi kepada peraturan sekolah yang sudah ditandatangani pada saat tahun ajaran baru. Kita boleh membalikan lagi ke aturan main di sekolah kita. Itu jangan terakhir. Yang ujung-ujungnya memang adalah sebagai penghukum. Nah di sini ada juga tadi terlewat ya. Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman jalan terakhir. Terus apa juga dengan konsekuensi? Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi apa? Ya sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya adalah membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang panjang kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu. Yang berikutnya adalah anak menghargai disiplin dan seterusnya. Ini contoh antara tindakan guru ya, mana yang termasuk hukuman dan yang konsekuensi. Misalkan, coba nak catat 100 kali lipat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Ternyata itu termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu pada saat pandemi kemarin mungkin. Itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Ya. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi karena dia melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Karena ada kaitan. Konsekuensi itu ada kaitannya. Ya, apa yang dia lakukan itu konsekuensinya. Balik lagi ke pertanyaan Pak Teguh, bisa saya ambil garis benang merahnya adalah itu adalah jalan terakhir, ya. Bila mana segitiga restitusi itu dan murid yang kita tangani bersifat manipulatif, kita kembalikan lagi ke peraturan sekolah yang sudah ditandatangani oleh orang tua murid di atas materai. Itu jalan terakhir. Seperti itu, Pak Teguh. Tambahan dari saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Gimana Pak Teguh? Berarti boleh ya? Boleh menghukum ya? Iya, berarti Jalan terakhir. Jalan terakhir. Selanjutnya kedua, gimana Bu Jun? Dari Bu Ben tadi, solusi banyak anak-anak yang jalan ke sana kemari tanpa alas kaki di Mumbai ya. Gimana Bu Jun? Ya, mereka merasa bersalah karena membuat diri mereka sakit dan membawa najis ke sana sendiri. Ya, menurut saya kita mengadakan pendekatan dulu kepada anak tersebut. Kita kasih masukan, kita kasih arahan akibatnya apa, karena kalau tidak menggunakan alas kaki itu jadi harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, jangan langsung menghukum mereka. Ya, jadi dikasih pendekatan, kasih alasannya bagaimana dari segi kesehatan, dari segi agama. Gitu. Ya mungkin Ya, boleh. yang mungkin begini, situasi sekarang ini dimanfaatkan
masuk ke sepatunya. Jadi yang mestinya kotoran itu hanya nempel di bagian sepatunya, malah nempel di bagian kakinya, lalu mengotori bagian sepatu dan dalamnya. Jadi berjam-jam pula nanti dia kotoran itu menyerap ke pori-pori kakinya, lalu di situ akan mengakibatkan beredarnya yang terbawa oleh saluran darah, lalu bakteri yang kita lihat mengganggu kesehatan. Harusnya begitu. Jadi memang ingin cita-cita saya anak-anak itu tidak ada lagi yang berseliweran tanpa sakit, gratis dan kesehatan. Terima kasih. Ya, ini perlu ada kolaborasi dari semua guru yang menemui anak tersebut tidak menggunakan alas kaki, kita kasih pengertian gitu. Liga sadar. Jadi ya dikasih arahan. Sekolahnya dibawa ke bangku. Malu kita. Iya. Jadi perlu ada kolaborasi dari semua pihak. Terima Tidak kasih. hanya satu guru saja atau guru, Kasih, tapi Jawa semua guru harus kalau menemukan anak yang tidak menggunakan sepatu, kasih sesuatu ya. kita kasih arahan tuntunan. Mungkin saya bisa Ada nambahin. Pak Somi menambahkan? Pak Asim, Ya, ada yang silakan Pak Asim. saya nambahin. Closing statement silakan. Kalau misal ada kemarin Bu Mba juga sempat ngobrol juga sama saya. Yang disampaikan Bu Yuni itu salah satunya ya. Salah duanya untuk nanti ke depan sebaiknya hal kebersihan semacam itu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas supaya anak itu menyadari bahwa nyeker gitu ya di kelas itu resikonya seperti yang tadi Bu Mbe gambarkan gitu. Gak apa kedengeran ya, resikonya seperti yang Bu Mbe gambarkan baik dari segi kesehatan atau dalam segi kesucian gitu. Jadi nanti perlu di terus dan itu juga yang ketiga, salah tiganya kan ada salah satu, ada salah tiga Pak. Salah tiganya Marah itu. itu harus digaungkan juga, digaungkan ke anak-anak bahwa bersih itu sesuatu yang memang sangat penting. Kalau itu terus digaungkan, anak sering mendengar, anak terbiasa, insya Allah nanti akan kalau digerak itu akan menjadi gerakan otomatisasi nanti. Iya, tuh. Mungkin kalau saya tambahin itu Mombai. Sama-sama, Nek. Oke, terima kasih Pak Asim. Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, mulai hari Senin, yuk kita mulai membuka lagi tata tertib, kemudian memulai lagi membuat keyakinan kelas. Tidak usah nunggu tahun ajaran baru. Kalau tunggu Juli kelamaan. Mulai hari Senin kita bersama-sama wali kelas, Bapak Ibu guru mulai membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 0 berapa nih? 4. Kita sudah belajar dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pagi-pagi ke tempat permak, lebaran lagi membeli ke tempat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.